Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 hari ini akan menjelaskan mengenai Fatwa MUI tentang makanan dan minuman mengandung alkohol yang tercantum dalam Fatwa nomor 10 tahun 2018. Kehidupan manusia tidak pernah terpisah dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Makhluk hidup tersebutlah yang menjadi satu kesatuan dalam hubungan sosial antar makhluk hidup. Dalam menjalani kehidupan manusia membutuhkan hewan yang dapat diolah menjadi makanan agar bertahan hidup, dan dalam menjalankan aktivitas kehidupannya, terdapat juga hewan yang membutuhkan manusia untuk mempertahankan hidupnya. Namun, ada juga hewan yang hidup di alam liar sehingga tidak membutuhkan bantuan manusia dalam hidupnya. Makhluk hidup yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatwa MUI nomor 10 tahun 2018 tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol atau etanol sebagai sebuah keputusan dari Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2018 yang membahas tentang produk makanan dan minuman alkohol. Dengan fatwa ini, MUI mengharapkan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di pasaran agar tidak mengandung zat yang dilarang dan dapat membahayakan kesehatan dan agama umat Islam. Mengingat dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berisi, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi." Dan halaman-halaman Al-Quran yang sejalan lainnya terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 43, Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90. Fatwa ini mengatur tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol dan memberikan penjelasan tentang halal dan haramnya produk tersebut bagi umat Islam. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa meskipun dalam jumlah kecil, alkohol tetap dianggap sebagai zat yang memabukkan dan dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Penjelasan dari LPPUM MUI dalam rapat tim gabungan Komisi Fatwa dan LPPUM bahwa buah berikut ketika didiamkan di wadah tertutup bersuhu 29 derajat Celcius selama 3 hari mempunyai kadar alkohol atau etanol sebagai berikut. Yang pertama ada pada persen anggur ialah 0,76%, pada persen apel adalah 0,32%, dan pada persen kurma ialah 0,33%, dan di dalam penelitian lain didapatkan 0,51%. Sehingga dari data penelitian tersebut dibuat kesimpulan bahwa rata-rata kandungan alkohol atau etanol di dalam perasan jus buah selama 3 hari ialah 0,5%. Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan senyawa lainnya, antara lain metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, atau minuman yang ditambahkan etanol dan atau metanol dengan sengaja. Berlebihan dalam mengonsumsi alkohol sendiri dapat menurunkan kemampuan berpikir dan gangguan perilaku. Sangat disayangkan terlebih manusia diberikan organ yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat berpikir dan berperilaku baik bagi dirinya sendiri maupun bagi sesama makhluk hidup lainnya. Selain fatwa MUI yang kami gunakan sebagai objek kajian, MUI juga sudah mengeluarkan fatwa nomor 11 tahun 2009 yang menetapkan tentang hukum alkohol. Selain menetapkan haramnya khamr, fatwa ini juga menyatakan jika penggunaan alkohol atau etanol hasil industri khamr untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan hukumnya haram, ujarnya. Tentang penggunaan makanan dan minuman beralkohol itu sendiri juga jelas dilarang dan harus dihindari bagi semua umat muslim. Namun, banyaknya orang yang lalai dan mengabaikan perintah tersebut hingga menjadi minuman beralkohol menjadi lumrah di kalangan masyarakat, khususnya pada anak muda di zaman saat ini. Pada akhirnya hanya diri sendiri yang dapat mengendalikan dan memutuskan bagaimana dalam bersikap terhadap produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol atau etanol. Masing-masing sudah ada aturan dan hukum yang berlaku untuk ditaati adanya peraturan tersebut. Baik hukum yang ada di Indonesia maupun hukum Islamnya itu sendiri memiliki konsekuensi yang harus diterima kelak di dunia atau akhirat nantinya.
Sekian dari kelompok kami yang menjelaskan fatwa MUI tentang makanan dan minuman mengandung alkohol. Terima kasih.